Bapak dan Ibu sekalian, ada tambahan sedikit terkait puasa ayyam ma'dudat, beberapa hari yang sudah diketahui ya, ma'dudat yang terhitung. Faman kana minkum maridun aw ala safar faidatun min ayyamin ukhur. Siapapun yang sakit atau safar, dia boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa, tapi nanti diganti. Nah, saya ingin masuk sedikit tentang maridun, sakit. Orang yang sakit boleh tidak puasa. Ulama kemudian menjelaskan sakit apa yang boleh tidak puasa. Ada yang bilang ya semua sakit. Kalau sakit bisul itu sakit juga. Kaki kena paku sakit juga. Tapi tentu pemaknaan sakit secara umum kayaknya sih nggak tepat kayaknya. Karena nggak relevan kalau sakitnya itu tidak terkait puasa lalu dikait-kaitkan dengan puasa. Maka sakit yang membolehkan orang tidak puasa adalah sakit yang membuat orang tidak kuat puasa. Apa penyakitnya? Nah, penyakitnya itu apapun itu. Saya kasih contoh, Pak. Sakit mah, orang yang sakit mah boleh puasa atau enggak? Tergantung. Kalau orangnya kuat, dia wajib puasa, sahur. Tapi kalau udah enggak kuat, ya buka saja. Karena nanti ada orang yang sakit mah tetap puasa sunnah dan kuat. Apalagi puasa Ramadan, puasa sunnah aja kuat. Tapi ada juga orang yang sakit mah enggak kuat puasa. Maka patokannya itu bukan sakitnya, tapi kuat tidaknya berpuasa. Ada lagi orang yang misalnya gula darahnya lagi tinggi. Saya pernah ketemu kiai saya di bulan Ramadan. Kiai saya sedang makan apa tuh, pete, Pak, pete. Lalu dia bilang gula darah saya lagi tinggi, dokter nyuruh minum obat 4 jam sekali karena sangat tinggi sampai berapa ratus gitu. Dia nggak puasa, biasa saja, mungkin lambungnya nggak masalah kalau puasa, tapi dia harus mengkonsumsi obat per 4 jam sekali. Nah, berarti dia boleh buka puasa. Kira-kira begitu. Nah, siapa yang bisa memutuskan orang puasa atau tidak? Itu masing-masing kita sendiri, Pak. Bapak kalau lagi ngerasa sakit, nggak usah nanya ke kiai atau nanya ke ustadz, boleh nggak saya buka puasa ini? Nggak usah. Bapak rasakan sendiri, ibu rasakan sendiri. Kalau udah nggak kuat, buka saja. Karena tidak kuat lagi puasa. Penyakit apapun. Tapi kalau masih kuat, lanjutkan puasanya. Nah, jadi kita berijtihad sendiri untuk menentukan puasa atau tidak puasa. Karena yang merasakan kita, Pak. Kita yang sakit, kita yang nyeri gitu. Dan penyakit itu macam-macam. Ada yang bisa kita tahan, ada yang tidak bisa kita tahan. Baik, maka orang yang sakit, faidatun min ayyamin ukhur. Silakan buka puasa. Nanti di lain waktu diqadha. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui, Pak. Pertama, kalau buka puasa karena sakit, jangan makan secara vulgar. Ya kalau makan ngumpet-ngumpet. Jangan mentang-mentang boleh buka puasa lalu keluar rumah, duduk di teras, lalu ngopi, aduk-aduk kopi. Nggak boleh itu, Pak. Karena nanti mengganggu yang puasa. Tetap makan, tapi makannya ya ngumpet-ngumpet lah, supaya yang lain tidak terganggu atau salah paham. Nanti orang melihat ini udah tua nggak puasa, padahal ada alasan sakit, tapi dia nggak tahu alasannya, jadi salah paham. Itu maridun, orang yang sakit boleh berbuka. Tapi bagi yang maridun ini, kalau dia sakitnya terus menerus, dalam artian kalau Ramadan ini sakit, bulan selanjutnya masih sakit, atau karena sudah sepuh, sudah tua misalnya, ya kalau sekarang nggak kuat apalagi bulan depan puasa, nah maka dia tidak perlu mengganti tapi membayar fidyah, ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Ada orang-orang yang sudah sepuh yang nggak mampu puasa karena faktor usia, maka nggak bisa diqadha puasanya. Dia boleh bayar fidyah. Tapi yang masih bisa mengqadha nggak boleh bayar fidyah. Dia harus mengqadha lain waktu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika nanti bulan puasa, menurut saya warung-warung tetap boleh buka, warung makan itu.
hanya saja memang lebih tertutup. Kenapa? Supaya orang-orang yang sakit bisa beli nasi, Pak. Jangan sampai orang udah sakit mau buka puasa nggak ada yang dimakan, ya tambah sakit gitu kira-kira. Tapi yang punya warung juga harus tahu bahwa ini Ramadan, jadi jangan buka secara vulgar, harus ditutup. Baik, selanjutnya awala safarin atau dalam perjalanan, faidatun min ayyamin ukhor, boleh tidak puasa tapi diqadha. Safar yang seperti apa? Nanti ada penjelasan. Pertama, safarnya bukan maksiat. Kalau safar maksiat tidak ada rukhsah. Tapi safar apa yang itu bukan maksiat? Ya banyak. Safar jalan-jalan, safar kerja, safar mau pulang kampung, itu safar semua. Walaupun kita kuat puasa, boleh berbuka. Boleh berbuka. Maka nanti kalau kita ke bandara banyak orang yang makan, ya memang lagi safar di bandara, Pak, kecuali petugas bandara. Emang kerja di situ, rumahnya di belakang bandara, ya jangan buka puasa karena tidak ada alasannya. Tapi bagi yang sedang safar boleh. Kan saya nggak sakit, Pak. Ya alasannya bukan sakit, tapi alasannya safar. Nah, orang yang safar dipersilakan berbuka, walaupun hanya dipersilahkan, bukan berarti disuruh. Karena nanti ayat Al-Qur'annya bilang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik daripada berbuka kalau kita tahu, kalau kita mengerti. Nah, walaupun demikian boleh, karena itu lagi-lagi kalau nanti ada warung makan yang buka, ya saling menghormati, saling menghargai. Warung makan harus menghargai yang puasa juga memaklumi kalau warungnya buka, karena banyak orang yang nggak puasa. Orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, pertama orang sakit, yang kedua orang safar, yang ketiga anak-anak kecil, yang keempat orang yang non-Islam. Mereka semua masih boleh makan, tapi saling menghormati. Karena itu warung-warung dipersilakan buka walaupun tetap harus menghormati yang puasa. Enak kalau saling menghormati, Pak. Karena nanti ada kejadian anak kos-kosan lagi sakit, akhirnya nggak kuat puasa, beli nasi nggak ada nasinya yang jual, ya udah sakit nggak puasa, nggak ada yang dimakan, percuma buka puasanya gitu kira-kira. Baik. Faidatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa lebih baik daripada tidak puasa walaupun diizinkan berbuka in kuntum ta'lamun. Kalau dulu saya di pesantren itu kalau Ramadan pulang ke rumah ya tetap puasa. Dan nggak sulit untuk tetap puasa walaupun dalam kondisi safar yang dulu kan kalau pulang dari Jawa Tengah saja 20 jam gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin 9 jam saja sudah sampai kita, tapi dulu memang 20 jam lewat Alas Roban gitu. Nah itu tetap puasa karena berbuka itu dibolehkan, bukan kemudian menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, memang bagi santri puasa itu nggak berat, Pak, ya, udah bagian dari hidupnya. Baik.